Ibu Julia juga belum hadir. Kalau sudah hadir, saya pengen dia bersaksi. Karena benar, seperti juga pujian ini hanya anugerah Tuhan, maka dia boleh kuat, boleh ada, saudara. Puji Tuhan. Saudara, kemarin waktu sel, saya yang mengumumkan bahwa ada pergantian jam. Saya yang mengumumkan. Tapi saya yang lupa, saudara. Jam di rumah kami tidak diputar. Jadi akhirnya saya katanya rugi ya. Kemarin kita bilang untung rugi kayak orang dagang. Rugi 1 jam. Saya jam 6 bangun, yang berarti jam 5. Ya, saya yang mengumumkan, saya yang tidak melakukan. Jadi saya berharap itu bagi saya juga dan juga bagi saudara, pada saat saudara memberitakan firman Tuhan, jangan seperti pengalaman saya, saudara. Ya, saya mengumumkan tapi saya tidak melakukan. Itu salah besar dan akhirnya saya yang rugi. Rasul Paulus juga bilang, jangan sampai saya memberitakan firman Tuhan tapi saya tertinggal. Ya, kita semua nanti, semua tidak ada satupun yang terkecuali, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan. Kita akan menjadi mempelai daripada Kristus. Puji Tuhan, itu goal kita, saudara ya. Jadi yang lain-lain, it's not a big deal. Yang lain-lain bukan big deal, saudara. Kalau saudara saat ini sedang mengalami masalah, bukan big deal. Mengalami sepertinya jalan saudara tertutup, bukan big deal, saudara. Saudara lagi mengalami sakit penyakit yang mungkin saudara masih kapan sembuhnya tidak tahu. Mungkin saudara mulai merosot imannya, bukan big deal, saudara. Yang menjadi big deal adalah siapkah saudara menjadi mempelainya Kristus. Itu big deal. Satu kali mungkin saya udah pernah ngomong juga, Sharon biasa seorang murid grogi kalau mau ujian. Pak, ya, saya bilang it's not a big deal. Saya bilang, dulu papa takut sama ulangan. Dulu papa takut dihajar sama guru. Masa kamu juga takut lagi? Enggak. Setelah kita tahu apa yang menjadi big deal kita, kita tidak perlu hal-hal lain menjadi big deal kecuali urusan surga dan neraka, saudara. Tadi hari-hari ada memberikan ke saya satu kesaksian, saya belum baca, tapi tentang surga dan neraka, ya. Hari-hari ini kita mulai diingatkan, saudara, karena ada gempa bumi yang terjadi semakin frequent, ada sakit penyakit, ada banyak hal yang perang yang membawa kita kepada, oh benar, akhir zaman sudah semakin dekat. Itu sebabnya big deal kita, ingat saudara, menjadi mempelai Kristus, menyongsong Tuhan di awan-awan. Puji Tuhan, saudara. Saya ingin sedikit mereview 2 minggu lalu. Saya digerakkan Tuhan, beban saya kepingin jemaat kita siap menjadi mempelai Kristus. Pengen jemaat kita, jemaat yang sungguh-sungguh bertumbuh dan menjadi dewasa, saudara. Saya tidak mau kalau one day ada pengangkatan terjadi, saudara. Seperti kesaksian dari yang saudara dan saya baca, di mana yang tertinggal tidak terangkat itu saling menyalahkan, dan pendetanya yang paling disalahkan karena pendetanya tidak pernah khotbah yang hal yang penting, justru penting. Pendetanya hanya mengkhotbahkan hal-hal yang masalah berkat, masalah hal-hal yang di dunia, saudara. Itu memang perlu, tapi jangan dilupakan hal yang lebih penting lagi, persiapan kita bertemu dengan Yesus, saudara. Dan waktu di kesaksian itu, pendeta itu ditonjokin, rambutnya dicabutin, saudara. Karena kenapa kamu tidak khotbahkan hal itu sehingga kami tidak terangkat? Salah menyalahkan, dan waktu itu tidak ada yang bisa meninggal, saudara ya. Di zaman antikris 3,5 menit susah tidak bisa meninggal, tersiksa tapi tidak meninggal. Dan kita tidak mau masuk di zaman itu. Saya berharap saudara serius menanggapi tentang akhir zaman. Serius, saudara. Ya, jangan lagi
Urusan yang lain jangan, saudara ya. Serius. Puji Tuhan, seperti saya katakan, pedang bermata dua. Khotbah 2 minggu lalu sudah membabat saya, dan saya merasa diberkati karena saya mau tunduk kepada Tuhan. Saya merespon firman Tuhan yang bukan hanya untuk saudara, tetapi untuk saya. Saya tidak mau ketinggalan. Itu sebabnya, kalau pedang itu ngeprun ya, prun apa ya Indonesianya saya? Ngeprun ya, ngeprun jelek banget. Tanaman kan diprun itu, dipangkas. Kalau firman Tuhan memangkas saudara, izinkan itu, izinkan, rendahkan hati saudara. Saya mencoba untuk merendahkan hati. Satu kesaksian sebelum firman Tuhan saya mulai, saudara, saya merendahkan hati dengan firman Tuhan yang diberitakan oleh saya sendiri, saudara ya. Saya dengan kakak saya ada masalah, berjauhan ada masalah ya. Dan kemudian karena firman Tuhan menegur saya mulai masuk. Saya sebetulnya merasa bahwa bukan salah saya, tapi saya masuk, saya BPM, saya kasih message sama dia, dan luar biasa Tuhan bekerja. Dia membalas saya dengan, pertama agak kaku, saudara, jawabannya kaku sekali. Tapi yang kedua dia mulai lembut, dan saya tahu ada kuasa Tuhan yang bekerja, ada kasih Yesus yang bekerja pada saat firman Tuhan direspon oleh kita, saudara. Dan puji Tuhan, bukan cuma kakak saya juga mendapati kesaksian juga. Saya rekonsiliasi juga dengan satu orang lagi, dan puji Tuhan, saya hanya puji Tuhan hanya karena firman Tuhan yang digenapi, maka saudara akan melihat mujizat terjadi. Itu sebabnya saya minta saudara, saya minta kita merespon firman Tuhan. Tidak ada hal yang bersifat manusiawi, tidak ada hal yang bersifat tujuan pribadi dalam mimbar ini, saudara. Saya kalau siang saya suka berdoa, saya minta mimbar ini disucikan. Jangan ada perkataan yang bukan dari Tuhan ya. Hanya perkataan Yesus yang bisa disampaikan melalui mimbar ini. Itu sebabnya saya minta juga mimbar ini dijaga kekudusannya. Puji Tuhan. Saya akan mereview sedikit. 2 minggu lalu kita melihat sifat-sifat bayi rohani dalam hidup kerohanian kita, dalam hidup kerohanian saudara dan saya. Ada sifat-sifat bayi ya. Di antaranya sifat bayi adalah concern with self rather than service. Lebih ke arah arahnya ke sendiri, saudara ya. Dia tidak akan melayani, tapi lebih ke arah dilayani. Apa dong buat saya? Ikuti saya ya. Itu sifat bayi yang kita harus buang. Yang kedua adalah concern with argument rather than action. Anak kecil kita suka argue ya. Di dalam kehidupan kerohanian kita juga kadang-kala kita bisa jatuh dalam argue. Saya katakan ya bisa, tapi kita mulai buang, kita mulai kikis, kita mulai kurangi, dan kita mulai hilangkan, saudara. Dan yang ketiga, looks the mister rather than to master. Lebih mengarah lihat ke manusia. Kalau pendetanya begini, leadernya begitu, mulai terganggu rohaninya. Itu sifat-sifat bayi yang kita harus sudah tinggalkan, saudara. Ya, terus jadi kesimpulan yang minggu lalu adalah apa kemudian yang harus kita lakukan? Karena seorang bayi dia hanya melihat papa mama. Ya, jikalau keadaan kita begitu, fokuskan hidup Anda kepada Kristus. Ya, fokuskan. Kan kita lihatnya papa mama. Lihat saja Tuhan. Lihat saja Tuhan. Ya, Tuhan Yesus yang menjadi fokus kita. Dan mulai membangun relationship dengan Tuhan. Ya, relationship dibangun dengan Tuhan. Jangan yang sulit-sulit dulu, yang gampang-gampang, saudara. Dan yang ketiga adalah ingat bahwa penghakiman adalah hak Tuhan. Kalau kita masih punya sifat bayi, kadang-kala saya juga kadang-kala kepengennya menghakimi orang, ya.
Wah, kok begitu, kok begini, kok begitu, kok begini. Tapi cobalah saudara kita sama-sama untuk tinggalkan sifat menghakimi. Karena Tuhan katakan menghakimi adalah hak daripada Tuhan, hakim yang agung. Hanya Tuhan yang sanggup, yang bisa menghakimi. Ya, Tuhan bilang, Tuhan katakan kalau kita menghakimi, kita juga akan dihakimi dengan hal yang sama. Itu sebabnya kita tinggalkan saudara. Nah, oke, sekarang tiba pada tema minggu ini saudara. Tema minggu ini berikutnya adalah Guides for Growth. Kita sekarang perlu acuan, perlu guiding. Gimana sih kalau mau tumbuh? Ya, kan kita sudah tinggalkan itu sifat bayi. Tapi kita sekarang mau tumbuh. Ya, kita akan membaca di ayat firman Tuhan yang terambil di 1 Petrus ayatnya, pasalnya yang kedua, ayat yang pertama saudara. Kalau saya dikasih lampu, ini enak bacanya. 1 Petrus. Ya, thank you. Bisa aja. Hari Kamis saya gunting rambut di Kabramata saudara, terus kacamata saya ketinggalan. Nggak hilang. Saya telepon, oh ya, saya sudah keep katanya. Ya, jadi 1 Petrus 2 ayat 1. Kita baca bersama-sama, kita bangkit berdiri saudara, menghormati firman Tuhan. Karena ayatnya cuma sedikit, kita baca sama-sama 2, 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Terakhir yang ke-21 saudara. Kalau mesin baru belum begitu lancar, tapi nanti lama-lama lancar. 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Puji Tuhan saudara, dipersilakan duduk. Tadi harus tinggalkan sifat seorang bayi, tapi bacaan yang kedua katakan kita harus menjadi seperti bayi. Saudara jangan bingung ya. Menjadi bayi, hal yang positifnya yaitu ingin susu yang murni. Ya, saya dulu teringat kalau memberi anak. Dulu saya piara anjing Doberman, saudara. Dan kalau beranak itu sampai 13. Dan kalau sudah lahir, anehnya itu anjing itu luar biasa karena dia pakai insting, dia pakai otak ya. Jadi buat saya aneh. Begitu lahir, dia tuh yang dikejar apa? Susu. Padahal lahirnya kan di bagian belakang sini saudara ya. Nanti dia akan putar, kemudian dia cari itu susu. Dan yang paling cepat, siapa dapat. Karena 13, sedangkan kalau tidak salah cuma 12 itu apa? Susu dari anjing. 10 ya? Waduh, wanita dihitungin kali. Karena 10, jadi yang 3 itu mesti ada yang gak kebagian. Yang 9 ya, 9 pasti 13. Jadi yang 3 pasti ada yang gak kebagian. Dan yang paling cepat itu yang paling gemuk saudara. Itu anjing begitu ya. Karena dia butuh susu yang murni. Ya, jadi sifat bayi yang kita contoh hanya itu. Sifat kepingin susu yang murni, kepingin firman Tuhan, kepingin makanan rohani yang murni. Puji Tuhan. Kehidupan kekristenan kembali. Tuhan ingin kita lahir baru, ya. Lahir baru adalah satu hal yang mutlak yang harus dilalui oleh seorang Kristen. Tanpa lahir baru, dia belum Kristen.
Tanpa lahir baru dikatakan Kristen KTP, yaitu Kristen tanpa pertobatan, saudara. Ya, jadi lahir baru adalah satu titik di mana kita harus lalui. Lahir baru gampang, jangan susah-susah. Aduh, lahir baru kayak apa ya? Jangan kayak Nikodemus. Nikodemus mikirnya sulit, dia pikir dia harus jadi bayi lagi, dia harus masuk lagi ke dalam kandungan ibunya. Bukan, lahir baru sangatlah mudah, saudara. Dalam hitungan detik, kalau saudara membuka hati kepada Tuhan, saudara sungguh-sungguh memberi Tuhan masuk dalam hidup saudara, dalam hati saudara, dan ditandai dengan rasa pengampunan, penyesalan, dan minta ampun kepada Tuhan. Dan setelah itu, saudara punya titik balik, hidup saudara diubah dari hidup yang lama menjadi yang baru. Ya, mudah sekali, mudah sekali. Memang orang bilang anugerah, lahir baru adalah anugerah, iya. Karena kita paksa juga nggak bisa. Ada banyak mulut kita capek, saudara. Mulut kita capek untuk menginjili saudara kita, suami kita, istri kita. Memang Tuhan bilang katakan itu anugerah. Tapi saudara, bagi kita yang belum menerima, anugerah itu tinggal diterima. Tinggal diterima Tuhan. Aku mau anugerah keselamatan, tinggal terima. Jadi seberapa susahnya? Tidak ada susah. Susahnya karena kita tidak mau menerima, tidak mau membuka hati. Itu gambar Kristen. Kalau saudara tahu bahwa pintu, Tuhan Yesus ketuk pintu, pintu itu tidak terkunci. Tuhan bisa saja masuk ke dalam ruangan itu, tapi Tuhan tidak. Tuhan punya rule, punya etika, dia hanya ketuk. Kalau dibuka dia akan masuk. Demikian juga hati kita. Tuhan sudah ketuk melalui siapa saja, dengar apa saja tentang Yesus, diketuk. Tapi saudara mengunci rapat-rapat pintu hati saudara. Itu sebabnya buka hati saudara. Dan luar biasa, saudara akan mendapati kehidupan yang berbeda dengan kehidupan saudara yang sebelumnya. Ada sukacita, fokus kita jadi beda, saudara. Luar biasa. Memang jadi Kristen tidak instan, ada satu proses. Nah, itu yang disebut bertumbuh, saudara. Ya, bertumbuh. Jadi lahir baru, saudara sudah terima. Kemudian saudara, tolong image yang berikutnya. Ya, hal yang menyedihkan kalau kita tidak bertumbuh, saudara ya. Sophie pernah ngomong, saya ngomongin 2 minggu lalu, bonsai nggak bertumbuh, bonsai bagus, bonsai karena bonsai indah. Nah, ini masalahnya nggak bertumbuh tapi nggak indah, saudara ya. Jadi sangat menyedihkan kalau kita sudah lahir baru sudah, tapi kita tidak bertumbuh. Sungguh menyedihkan. Kita tidak akan bisa menjadi Kristen dewasa. Dan yang paling bahaya karena kita adalah hidup di penghujung akhir zaman. Orang yang tidak bertumbuh akan mudah dibelokkan dengan iman-iman yang salah, dengan pengajaran yang salah. Bahkan iblis berusaha menarik saudara, orang-orang yang tidak bertumbuh, orang yang tidak strong, tidak kuat di dalam imannya. Itu sebabnya bertumbuh adalah hal yang sangat perlu. Dan kemudian setelah bertumbuh menjadi dewasa rohani, ya, adalah goal daripada setiap anak-anak Tuhan. Saudara punya perjalanan, jangan berhenti, belum selesai. Ya, kalau saudara mati, selesai. Saudara, ampuni Tuhan, ampuni saya, tutup mata, selesai. Tapi saudara masih diberi kesempatan hidup, jadi saudara masih harus terus bertumbuh. Image berikutnya, tolong. Ya, ini skema yang minggu lalu. Lahir baru, jangan lama-lama masanya, saudara. Masa lahir baru pendek, sedikit. Kalau kelamaan, bayi bantet, saudara. Lahir baru, setelah lahir, saudara terus bertumbuh. Bertumbuh dan proses bertumbuh panjang, ya. Lebih panjang daripada proses lahir. Karena kita terus disempurnakan supaya kita seperti Yesus. Ya, lagunya ada, seperti Yesus, saya mau seperti Yesus. Itu goal kita mau seperti Yesus. Ada kalanya kita jatuh, ya nggak apa-apa. Kita jatuh tidak seperti Yesus, oke. Tapi kita akan
bangkit lagi dan kita akan berusaha lagi, dan kemudian kita terus naik, grafiknya naik sampai kita menjadi dewasa. Dan di tempat dewasa itu kita siap. Tuhan, anytime mempelai Kristus datang, ya, saya sudah siap untuk menjadi mempelaimu. Banyak kali kesaksian juga menyatakan bahwa perjamuan anak domba Allah sedang dipersiapkan. Banyak kesaksian ngomongin begitu, saudara. Ada yang malaikat sedang mempersiapkan piring-piring dari emas segala macam. Persiapan terus dilakukan. Jadi waktunya akan tiba. Waktunya tiba, saudara. Saya berharap saudara jangan kita seperti zaman Nuh, ya. Nuh waktu itu sudah ngomong bahwa akan ada banjir. Orang bilang gak percaya, mana mungkin ada banjir. Sedangkan waktu itu hujan belum ada, saudara. Dan tidak mungkin karena gunung, di atas gunung mereka tinggal. Nuh membuat perahunya di atas gunung. Mana mungkin. Rasanya impossible. Orang sekarang pun kalau dikasih tahu tentang akhir zaman, aduh, saya banyak kali kasih message kepada teman-teman. Orang-orang yang merespon, saya tahu bahwa orang-orang ini tahu persis pengalaman orang-orang di zaman Nuh. Ya, tapi ada banyak kali sedang asik dengan bisnisnya, sedang asik dengan yang sedang lagi diasiki, saudara. Saya lihat kasihan. Dan kita jangan sama seperti orang-orang di zaman Nuh. Orang di zaman Nuh masih lumayan. Kemudian rohnya, kalau saudara baca, saya lupa ayatnya, dia dilayani oleh Yesus. Makanya Yesus katanya 3 hari pada saat dia mati sampai dia bangkit, dia melayani roh-roh. Ya, tapi hanya roh orang yang di zaman Nuh tidak masuk surga, ya, bukan roh-rohnya nenek moyang kita. Nenek moyang kita yang sudah terlanjur, ya sudahlah, mau bisa apa, saudara. Tapi yang kita yang belum terlanjur, kita yang belum terlambat, kita mesti waspada. Kita mesti benar-benar hidup yang berjaga-jaga, saudara. Image yang berikutnya. Apa yang harus saya tinggalkan untuk menjadi dewasa? Ya, untuk menjadi dewasa ada hal-hal yang kita harus tinggalkan, saudara. Kalau kita tidak tinggalkan, satu kesaksian saudara dari saudara, saya punya keponakan, ya, dan keponakan itu wanita punya calon suami, ya. Ini kejadian boleh dibilang hampir mungkin sekitar 15 tahun. Keponakan saya tinggal di Australia dan kita masih di Indonesia. Dan sewaktu kami berkunjung, kita bertemu. Dan ceritanya keponakan saya membawa calon suaminya, memperkenalkan. Tapi ada sesuatu yang aneh, saudara. Yang aneh apa, saudara, ya? Yang aneh, dia membawa beruang kecil, bear kecil. Bear kecil itu dibawa sama si pria ini. Pertama kita pikir, biasa aja, mungkin itu punya orang dia bawa atau nemu gitu ya. Tapi yang mata kita jadi melotot pada saat bear itu jatuh dari kursi yang dia lagi duduk dan disenggol sama keponakan saya. Marahnya bukan main. Kenapa kamu jatuhin? Diangkat. Wah, kita jadi, kok lucu gitu ya. Lucu ya. Jadi seperti Mr. Bean. Mr. Bean kan punya boneka yang lucu ya. Kalau Mr. Bean lucu gak apa-apa, karena dia lucu dapat uang, saudara. Tapi kalau yang ini enggak. Tapi puji Tuhan, sekarang dia menjadi ayah yang baik, semuanya normal, gak ada lagi pegang-pegang yang aneh-aneh, saudara. Ada barang-barang yang harus kita tinggalkan. Anak saudara, atau mungkin saudara masih ingat, ada barang yang kecil di keep, saudara ya. Anak saya pasti ada. Yang paling saya ingat adalah Shannon. Shannon itu bantal sampai sudah ileran, saudara. Itu nggak boleh hilang, nggak boleh hilang. Jadi kalau dia minum susu dia selalu pegang bantal itu. Si Irene mulai dilarang sama si Fajar nih. Irene ini punya kebiasaan selimut ya, barang-barang kain gitu ya.
silk. Kalau dia ngedot gitu ya, dia pegang itu silk. Dia raba-raba silk. Tapi Fajar udah mulai singkirkan, nangis biarin. Itu satu proses saudara, untuk dia bertumbuh menjadi dewasa. Memang saya bayang pikirannya Fajar pasti ini sampai segede Lani, kalau makan pegang-pegang kain begini. Gak lucu saudara ya, gak lucu ya. Jadi ada barang-barang yang kita harus tinggalkan. Seorang gadis kecil, bonekanya tinggalkan. Seorang anak laki-laki dengan bernya, sepupu saya, harus dia tinggalkan. Paulus katakan di 1 Korintus 13 ayat 11, 1 Korintus kalau ada yang sudah dapat tolong bacakan. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. 13 ayat yang ke-11. Tolong Pak Willy bisa. Oh, siapa yang sudah? Oh ini. Oke, saya baca ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, Alkitab pun mendukung bahwa kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak kita. Jangan terus dikip saudara. Puji Tuhan. Apa itu sifat kanak-kanak? 2 minggu lalu Paulus yang mengatakan, bukan saya saudara. Paulus yang mengatakan bahwa iri hati itu adalah sifat kanak-kanak. Iri hati adalah sifat yang aneh saudara. Gak kenapa-napa orang bisa tiba-tiba marah. Ya itu iri hati. Gak kenapa-napa orang sampai bingung, yang diiriin bingung. Misalnya contoh tetangga. Mudah-mudahan gak berasa ya. Tetangga beli mobil baru, saudara mulai gak suka, aneh ya. Karena iri. Dan itu menyakitkan. Saudara juga sengsara, menderita karena iri hati. Orang lain yang jadi korban juga menderita. Tiba-tiba kok buang muka, gak ngomong ya. Ada sesuatu. Nah iri hati, itu sifat anak-anak saudara. Kita harus buang. Perselisihan juga kita harus buang. Benturan terjadi, ya kita tahu benturan tidak mungkin tidak terjadi. Gesekan terjadi, tapi jangan sampai berselisih. Tuhan katakan bahwa kalau kita marah sampai hanya matahari terbenam. Ya, anak saya Shannon selalu gitu. Kalau suruh diem, udah ya, udah baik ya. No, still not sunset katanya. Belum matahari terbenam. Jadi dibalikin ke saya saudara. Jangan saudara, itu matahari terbenam itu batas yang maksimum kemarahan untuk bisa ditolerir. Selebihnya kalau kemarahan melewati batas matahari terbenam, itu akan berubah dan diubah oleh iblis menjadi satu bitterness. Dan kalau sudah menjadi bitterness, itu saudara akan sulit sekali bisa bebas. Butuh pelepasan. Jangan sampai bitterness. Kalau bitterness saudara, yang terjadi adalah pada saat saudara melihat apa saja itu akan menjadi bitter. Saya kenal satu orang saudara, bukan di gereja ini tentu. Orang ini penuh dengan bitterness dari orang tuanya. Saya tahu perjalanan hidupnya, orang tuanya kawin cerai, ya. Dan dulu kaya sampai kemudian dijatuh miskin. Miskin karena banyak selir-selirnya saudara. Nah, orang ini menjadi bitter. Pada saat dewasa, dia tidak lepas dari bitter. Orang ini sudah Kristen. Orang ini kemudian setiap bicara apa saja saudara, saudara tidak usah menunggu sampai 5 menit. Dalam hitungan menit tungguin saja. 1 menit, 2 menit,
Menit ketiga yang keluar bitter. Si A salah, si B salah, si C salah, si D. Dari Sabang sampai Merauke disalahkan semua. Itu adalah produk dari bitterness. Dan hati-hati karena iblis bekerja melalui bitterness. Kita sudah belajar bahwa sepertiga bintang akan jatuh oleh karena absintus. Absintus Wahyu menjelaskan adalah mengenai bitterness. Banyak anak Tuhan yang jatuh, anak Tuhan saudara, yang jatuh orang yang kudus, itu jatuh karena bitterness. Itu sebabnya mari jaga hati. Jaga hati saudara. Gak gampang, tapi pertolongan Roh Kudus akan nyata kalau saudara minta. Dan kita pasti sanggup. Jangan sampai kita masuk dalam bilangan sepertiga orang-orang kudus yang diseret oleh ekor naga. Jangan saudara. Bitterness paling sulit. Saya tahu paling sulit. Karena dia sudah ada spirit bitterness. Dan sulit sekali untuk keluar daripada masalah itu saudara. Kalau marah masih gampang, tapi kalau sudah bitter agak sulit. Itu sebabnya kita hilangin saudara. Petrus juga mengungkapkan hal yang sama. Tadi kita baca, segala kebencian ya yang membawa kepada kepahitan, itu kita harus buang. Ya, kita harus buang. Ingat goal kita. Kita adalah mempelai Kristus yang dewasa, yang akan diangkat bersama-sama di awan-awan saudara. Puji Tuhan. Yang kedua saudara, bagian B. Tadi sesuatu yang kita harus buang ya saudara ya, yang bersifat anak-anak. Yang kedua, makanan apa? Ya, yang saya butuhkan untuk menjadi dewasa, untuk menjadi Kristen yang dewasa, perlu makan apa? Kita pasti sudah tahu. Makanan yang baik akan membawa pertumbuhan yang baik. Bahkan kita sering dengar we are what we eat. Kalau saudara makanannya bak-bak gitu ya, pasti saudara gemuk, saudara bisa kolesterolan ya. Itu ya nggak semua, tapi kebanyakan begitu katanya. Kalau makannya cuma rumput seperti saya, jadi kambing tapi tidak bertanduk, domba aja. Domba jadi kurus katanya. Tapi enggak. Kan kuda kuat. Itu gennya kali ya. Tapi saya juga seperti kuda, kuat saudara. Puji Tuhan. Jadi apa yang kita makan itu akan menjadi terlihat gitu ya. Terlihat apa yang kita makan. We are what we eat. Kalau saudara yang saudara makan adalah makanan yang berguna untuk pertumbuhan, maka saudara akan bertumbuh. Selama ini saya tidak tahu apa yang sudah saudara berikan, makanan apa bagi hati saudara, bagi jiwa saudara, bagi rohani saudara. Apakah saudara memberi makan, atau kita lupa bahwa rohani kita, roh kita perlu diberi makanan. Ada banyak makanan di dunia ini saudara. Saat saya datang berapa hari lalu, saya ke supermarket saudara, jarang ke supermarket. Jadi kalau ke supermarket pasti saya telepon Yogi. Yang ini di lorong mana? Yang ini di lorong mana? Karena supermarket di sini tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia pegawainya banyak. Di sini pegawainya hampir tidak ada yang kelihatan. Selalu saya tanyanya di mana ini lorongnya? Di mana lorongnya? Nah, kalau saya ke supermarket, segitu banyak saya bingung. Apa yang saya makan? Pesan sponsor, datanglah ke Coles kata Sophie. Kalau ada Sophie lumayan dapat diskon. Kalau saudara lihat, saya bingung. Saya sekarang mulai selektif dalam makanan. Ditambah lagi kenal Pitlang. Pitlang sering kasih inputan makanan sehat. Rumput lagi. Jadi saya bingung kalau lihat makanan segini, apa yang bisa saya makan? Hampir tidak saudara. Hanya di tempat makanan sehat itu saja bagiannya.
Karena saya mau sehat, saudara. Saya yang lalu hidup ngaco, makan ayam panggang, Yogi, anak-anak cuman sedikit, sisanya segelutung saya makan. Es teh manis dari pagi sampai sore. Dan hasilnya saya diizinkan Tuhan, pankreas saya tidak bisa berfungsi baik. Ya, tapi puji Tuhan, sekarang Tuhan sembuhkan, saudara. Apa yang kita makan, itulah kita. Film. Ada banyak film yang menyita hidup saudara. Dan mungkin saya, tapi saya sekarang sudah tidak nonton film, saudara, dulu. Film-film yang ternyata, saudara, kalau saudara mau percaya, film yang tidak bernuansa firman Tuhan, itu hampir boleh dikatakan film yang ada message daripada Lucifer. Ada tayangan berikutnya nggak? Coba. Ini satu contoh, saya sudah tunjukkan ke beberapa teman. Ini film Walt Disney. Film apa sih? Kan bukan film porno. Film apa? Bukan film yang mengarah ke hal yang membuat kita jatuh dalam dosa. Sepertinya lucu. Siapa yang gak pernah nonton Walt Disney, saudara? Ada? Tom and Jerry itu Walt Disney. Cinderella Walt Disney. Mickey Mouse Walt Disney. Ayo yang kecanduan ngomong. Winnie the Pooh, tuh ngaku. Winnie the Pooh. Sepertinya hal yang anak-anak boleh nonton, ya kan? Dan enak kan, orang tua di dapur, orang tua juga sama-sama nonton, anak-anak gak cerewet. Tapi saudara, tahukah saudara? Saudara perhatikan yang merah-merah. Yang merah, 6 pertama, I 6 kedua, dan yang terakhir I 6 yang terakhir. Ada message dari Lucifer. Ada 666 angka setan. Angka di mana yang akan dinyatakan pada saat zaman antikris. Jadi anak-anak kecil mulai digarap, saudara, dibawa kepada neraka. Walt Disney, film anak-anak, bukan film porno. Apalagi film yang sudah nyerempet-nyerempet, saudara. Ada satu yang saudara tidak sadari, itu sedang dikirim ke mind saudara. Mungkin saudara bilang, itu kan cuma film. Tapi hati-hati, ada banyak perceraian terjadi karena banyak nonton sinetron. Saudara, sinetron itu kan kebanyakan penyelewengan. Akhirnya kita melihat menjadi biasa. Oh, biasa. Di saat saudara menemukan hal yang mirip dengan sinetron, saudara bisa menjadi aktor dari sinetron itu sendiri. Sudah masuk. Jadi pada saat saudara menghadapi yang kira-kira sama situasinya, saudara menjadi aktor yang sama dengan sinetron itu. Di sinetron itu, aktor itu menyeleweng, saudara juga menyeleweng. Sudah nggak ada lagi pikiran lain, seperti dituntun, karena sudah masuk. Iblis sudah memasukkan hal-hal yang negatif. Kalau saudara makan dengan makanan seperti itu bukan junk food lagi, saudara. Kalau junk food masih lumayan, itu sudah poison, sudah racun. Kalau saudara hanya mengisi hidup saudara dengan film-film, dengan novel-novel. Tadi pagi baru Yoki saya tunjukkan, ada Facebook dari temannya. Temannya mengirim salam melalui saya. Saya bilang, Yoki, ini teman kamu kali ya, namanya Cherry Lasut. Nah, ini biasa lasut-lasut kan daerah-daerah sana, Sulawesi kan. Ini teman kamu kali. Oh iya, itu teman saya. Cantik kan anaknya? Saya bilang, iya, dilihat sendirilah. Iya, cantik. Itu anak katanya. Waktu SD sudah baca novel orang dewasa. Akhirnya anak itu menikah di usia SMA 1. SMP lulus, baru SMA 1 keluar, dan kemudian dia menikah.
Novel yang dia baca membawa dia kepingin melakukan apa yang dia baca. Hati-hati saudara, apa yang saudara masukkan dalam pikiran saudara, itu akan terjadi dalam hidup saudara. Itu sebabnya saya menganjurkan, bacalah semua yang berisi firman Tuhan. Kalau saudara mungkin jenuh, belum waktunya mempelajari yang terlalu berbelit-belit, yang enteng-enteng dulu. Renungan-renungan yang gampang-gampang. Tiap malam saya dan anak-anak ada devotion, ya. Anak saya sudah mulai kecanduan dalam arti positif, saudara ya. Kalau nggak devotion, kadang saya tidur dibangunin, "Pak, devotion," ya. Dan devotion itu sudah merupakan cerita kancil. Bagus saudara. Dulu saya kecil ditagih terus, "Pak, cerita kancil." Setelah kehabisan saya, kancing nyolong timun sudah, kancil ini sudah, kasih itu sampai, "Pak, itu sudah." Saya belum menemukan bahwa ternyata seharusnya mereka diisi dengan cerita yang bersifat firman Allah. Tapi puji Tuhan, setelah saya dengar dari Fajar, anak-anaknya juga devotion, saya ikut. Telat memang, tapi tidak, lebih baik terlambat saudara daripada tidak sama sekali. Dan anak-anak saya sekarang kecanduan. Si Shannon kecanduan, "Pah, devotion." Kadang kita ketawa, devotionnya lucu dan bagus. Firman Tuhan adalah satu-satunya makanan untuk saudara bertumbuh. Tidak ada lain. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa berupa khotbah. Ya, saya senang Pak Willy dan Bu Truli di perjalanan pulang balik 1 jam. 1 jam. Bisa lebih ke rumah. 2 jam mereka mendengarkan khotbah. Itu firman Tuhan. Berupa renungan, berupa lagu-lagu, segala sesuatu yang berfokus menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, firman Tuhan. Isilah saudara, makanlah. Itu bagaikan menu sehari-hari saudara. Enggak, pertama susah, pertama aneh ya, bisa aneh. Seperti hari-hari ini puasa, saudara aneh kan? Biasa pagi makan, siang makan, sore makan. Ini jadi orang aneh. Loh kok gak makan, ditunggu-tunggu jam 12, gak makan juga. Aneh. Tapi saudara akan get used to. Ya, karena manusia itu tergantung kebiasaan saudara. Kalau dibiasakan maka dia akan biasa. Saudara dikirim ke Irian, ya, lama-lama saudara juga biasa. Pakai koteka, gak apa-apa. Itu biasa. Biasakan makanan sehat, firman Tuhan, ya. Ada renungan harian renungan harian saudara baca. Jangan sampai Lani udah capek-capek mengorganize tapi tidak dibaca. Sayang saudara. Juga jangan dikumpulin. Kumpulin, karena berkat Tuhan selalu baru. Hari itu Tuhan bicara apa? Melalui firman Tuhan. Saya percaya bahwa renungan harian yang saudara baca itu adalah hikmat dari Tuhan. Mereka sudah berdoa. Mereka orang-orang yang bukan sembarangan saudara untuk menulis renungan harian. Mereka orang-orang yang diberikan wahyu oleh Tuhan dan tidak pernah basi. Jadi tepat di tanggal itu saudara bacalah. Jangan dikumpulin. Renungan harian, ya, firman Tuhan. Jangan makanan lain, firman Tuhan. Itu aman saudara, itu sehat, dijamin sehat, puji Tuhan. Yang terakhir saudara, gak lama-lama, siapa yang harus saya ikuti kalau saya ingin menjadi dewasa? Saudara dan saya adalah manusia yang biasa dengan idola, ya. Waktu kecil saya suka dengan Elvis Presley saudara. Wah, dan Tom Jones. Kalau TVRI dulu, jam berapa? Jam 9 apa 10 ada Tom Jones Show. Yang lain tidur, saya nongkrong terus. Saya senang sekali. Jadi Tom Jones juga enggak. Mending kalau terkenal, enggak terkenal. Tapi puji Tuhan kalau terkenal mungkin nanti jadi sasaran Lucifer saudara. Idola itu umum. Kita punya hero, ya. Ada yang hero-nya Superman, sampai kemudian beli baju Superman dan gak tanggung-tanggung lompat dari genteng saudara.
Dia pikir bisa terbang seperti Superman. Tapi di dalam Tuhan, kita tidak bisa lagi mencari hero atau idola selain Yesus. Hanya Yesus yang menjadi idola saudara. 2 minggu lalu juga saya bahas, saudara, bahwa kalau kita mengidolakan seseorang, mungkin bukan idola seperti yang seseorang kepada Michael Jackson, ya, atau kepada penyanyi, bukan, tapi orang itu selalu menjadi acuan saudara. Jalannya begini, saya juga mau begini, gitu loh. Jalannya ngesot, saya juga mau ngesot, mulai. Dia begini, nyanyinya begini, saya mulai ikut, Itu sudah mulai mengidolakan saudara. Hanya Yesus yang menjadi idola saudara dan saya. Saudara pasti tidak akan kecewa kalau idolanya manusia. Hari ini ngesot, besok ngelosor. Saudara akan kecewa. Idolakan Yesus sebagai tokoh satu-satunya untuk saudara menjadi bertumbuh. Makanya baca firman Tuhan. Bagaimana hidup Tuhan Yesus yang 3 tahun saja, tapi sudah bisa memberi contoh kepada saudara dan saya. Tidak ada hal lain, saudara, untuk menjadi dewasa, kecuali yang pertama adalah tinggalkan sifat kanak-kanak saudara, sifat bayi saudara. Yang kedua, apa yang kedua? Tolong keras. Takut salah ya. Makanan, jangan makanan poison, bukan junk food lagi, poison. Ya, jangan menonton film yang tidak perlu, membaca yang tidak perlu. Bacaan firman Tuhan, bacaan rohani banyak sekali, saudara. Mau tidak mau, saudara, kalau saudara kepingin bertumbuh, kecuali saudara nggak pengen bertumbuh, baca kesaksian-kesaksian. Dan tadi yang terakhir adalah, ikuti Yesus, ikuti Yesus. Jangan ikuti manusia. Karena ikuti manusia, saudara berjalan, bertumbuh, dan melihat manusia, saudara akan jatuh. Saudara tidak akan sampai menjadi dewasa. 3 hal itu. Pemain musik kalau bisa, kita angkat satu pujian. Dan yang menjadi kesimpulan ibadah kita pada pagi hari ini, sifat bayi apa yang mungkin saat ini saudara mau saudara akui di hadapan Tuhan? Sifat kekanak-kanakan apa? Kalau masih ada iri hati, masih ada pertengkaran, masih ada hal-hal yang gontok-gontokan yang bersifat anak-anak, tinggalkan saudara. Tanpa ditinggalkan, saudara akan terus ditarik menjadi kanak-kanak saudara. Dan musik boleh mulai mengalunkan pujian yang I am here, ya. Yang kedua adalah bagaimana dengan kehidupan ibadah saudara. Apakah saudara hanya ibadah menjalankan pokoknya minggu ke gereja, atau dalam setiap hari? Ibadah kita bukan ibadah saat ini saja, saudara, tetapi hidup kita, bicara kita, tingkah laku kita, kalau sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati. Ya, yang terakhir ajakan dari saya, saudara, mari kita bertumbuh. Waktunya, hari kemarin waktu sel, dia mengatakan tidak lama lagi waktunya. Ada peperangan yang sudah semakin dinyatakan di negeri Arab. Hari katakan nanti mereka akan bersatu dan menyerang Israel, melawan Israel, dan antikris mulai digenapi. Saudara, waktunya benar tidak lama lagi. Persiapkan hidup saudara untuk menyongsong mempelai kita, Tuhan Yesus Kristus. Saya nanti minta Ibu Truli menyanyikan pujian ini, I'm here.
Fajar boleh ke depan Fajar. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Jikalau pada siang hari ini kami kembali Tuhan mendapat kesempatan Tuhan untuk mengingat-ingat Tuhan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, yaitu keselamatan tubuh dan darah Yesus. Tuhan, kami ingin memperingat Tuhan hal yang paling penting dalam hidup kami, mengorbankan Tuhan. Itu sebabnya sucikan, kuduskan, layakan roti dan anggur ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan, layakan kami Tuhan yang melayani perjamuan kudus ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita dalam sikap doa, saudara. Ibu Truli bisa pimpin pujian. Sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan dari awal lagi. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful. Sekali lagi, I'm here because of your grace. I am here because of your. I'm here because of your love. Amen. Because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace. Sama-sama katakan, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise. Lagi katakan, I am here because benar Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Because of Lord Jesus, I am so thankful for your grace. Sekali lagi, I am here because of your grace. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace. Sama-sama dengan kesungguhan hati katakan, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus. Haleluya.
It's only by your grace, Lord. Haleluya. Amin, amin. Tetap dalam sikap doa, saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan roti dan anggur yang kudus untuk mengingatkan akan kematian Yesus, mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia yang mati bagi saudara dan saya. 2000 tahun yang lalu Dia menundukkan dirinya, diperlakukan sebagai orang yang berdosa, hanya untuk menanggung segala dosa-dosa saudara dan saya. Saat ini kita peringati, saudara, peristiwa yang paling penting dalam kehidupan dunia ini. Satu kematian di kayu salib di Golgota, di satu bukit di mana Tuhan, saudara dan saya digantung di kayu salib, diperlakukan sebagai penjahat. Sungguh satu hal yang sungguh tidak pantas. Namun Yesus tunduk kepada rencana Bapa. Seharusnya Dia masih mengatakan, kalau boleh cawan ini lewat. Dia tidak sanggup untuk menerima hal yang berdosa, cawan yang penuh dosa kita. Dia dijadikan dosa. Dia tidak sanggup, karena Dia Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus, saudara. Dia harus meminum cawan dosa saudara dan saya. Bukan Dia tidak sanggup mati, tapi Dia tidak sanggup menjadi seorang pendosa. Karena saudara dan saya, karena pelanggaran saudara dan saya, karena hal yang saudara tidak pernah membuang pelanggaran itu. Itu sebabnya, saudara, melalui peringatan akan kematian Yesus, biarlah kita mulai menghargai lebih lagi, saudara, akan pengorbanan yang tidak dapat dibayarkan oleh apapun juga. Mau bayar dengan apa, saudara? Kekayaanmu tidak cukup, kemampuanmu, kehebatanmu tidak akan cukup membayar Yesus. Tidak akan terbayar. Kita diselamatkan hanya oleh pengorbanan Yesus. Satu-satunya, saudara. Hiduplah sesuai firman-Mu. Itu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Hanya satu, menyenangkan hati Tuhan. Ya. Dan devotion itu sudah merupakan cerita kancil. Bagus, saudara. Dulu saya kecil ditagih terus, Pak, cerita kancil. Setelah kehabisan saya, kancing nyolong timun sudah, kancil ini sudah, kasih itu sampai, Pak, itu sudah.
saya belum menemukan bahwa ternyata seharusnya mereka diisi dengan cerita yang bersifat firman Allah. Tapi puji Tuhan, setelah saya dengar dari Fajar, anak-anaknya juga devotion, saya ikut. Telat memang, tapi tidak, lebih baik terlambat saudara daripada tidak sama sekali. Dan anak-anak saya sekarang kecanduan. Si Shannon kecanduan devotion. Kadang kita ketawa, devotionnya lucu dan bagus. Firman Tuhan adalah satu-satunya makanan untuk saudara bertumbuh. Tidak ada lain. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa berupa khotbah. Ya, saya senang Pak Willy dan Bu Truli di perjalanan pulang balik 1 jam. 1 jam. Bisa lebih ke rumah. 2 jam mereka mendengarkan khotbah. Itu firman Tuhan. Berupa renungan, berupa lagu-lagu, segala sesuatu yang berfokus menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, firman Tuhan. Isilah saudara, makanlah. Itu bagaikan menu sehari-hari saudara. Enggak, pertama susah, pertama aneh ya, bisa aneh. Seperti hari-hari ini puasa, saudara aneh kan? Biasa pagi makan, siang makan, sore makan. Ini jadi orang aneh. Loh kok gak makan, ditunggu-tunggu jam 12 gak makan juga. Aneh. Tapi saudara akan get used to. Ya, karena manusia itu tergantung kebiasaan saudara. Kalau dibiasakan maka dia akan biasa. Saudara dikirim ke Irian, ya, lama-lama saudara juga biasa. Pakai koteka, gak apa-apa. Itu biasa. Biasakan makanan sehat, firman Tuhan, ya. Ada renungan harian yang renungan harian saudara baca. Jangan sampai Lani udah capek-capek mengorganize tapi tidak dibaca. Sayang saudara. Juga jangan dikumpulin. Kumpulin, karena berkat Tuhan selalu baru. Hari itu Tuhan bicara apa? Melalui firman Tuhan. Saya percaya bahwa renungan harian yang saudara baca itu adalah hikmat dari Tuhan. Mereka sudah berdoa. Mereka orang-orang yang bukan sembarangan saudara untuk menulis renungan harian. Mereka orang-orang yang diberikan wahyu oleh Tuhan dan tidak pernah basi. Jadi tepat di tanggal itu saudara bacalah. Jangan dikumpulin. Renungan harian, ya. Firman Tuhan. Jangan makanan lain, firman Tuhan. Itu aman saudara. Itu sehat, dijamin sehat. Puji Tuhan. Yang terakhir saudara, gak lama-lama, siapa yang harus saya ikuti kalau saya ingin menjadi dewasa? Saudara dan saya adalah manusia yang biasa dengan idola, ya. Waktu kecil saya suka dengan Elvis Presley, saudara. Wah, dan Tom Jones. Kalau TVRI dulu, jam berapa? Jam 9 apa 10 ada Tom Jones Show. Yang lain tidur, saya nongkrong terus. Saya senang sekali. Jadi Tom Jones juga enggak. Mending kalau terkenal, enggak terkenal. Tapi puji Tuhan kalau terkenal mungkin nanti jadi sasaran Lucifer, saudara. Idola itu umum. Kita punya hero, ya. Ada yang hero-nya Superman, sampai kemudian beli baju Superman dan gak tanggung-tanggung lompat dari genteng, saudara. Dia pikir bisa terbang seperti Superman. Tapi di dalam Tuhan, kita tidak bisa lagi mencari hero atau idola selain Yesus. Hanya Yesus yang menjadi idola saudara. 2 minggu lalu juga saya bahas, saudara, bahwa kalau kita mengidolakan seseorang, mungkin bukan idola seperti yang seseorang kepada Michael Jackson, ya, atau kepada penyanyi, bukan, tapi orang itu selalu menjadi acuan saudara. Jalannya begini, saya juga mau begini, gitu loh. Jalannya ngesot, saya juga mau ngesot, mulai. Dia begini, nyanyinya begini, saya mulai ikut, Itu sudah mulai mengidolakan saudara. Hanya Yesus yang menjadi idola saudara dan saya. Saudara pasti tidak akan kecewa kalau idolanya manusia. Hari ini ngesot, besok ngelosor.
saudara akan kecewa. Idolakan Yesus sebagai tokoh satu-satunya untuk saudara menjadi bertumbuh. Makanya baca firman Tuhan. Bagaimana hidup Tuhan Yesus yang 3 tahun saja, tapi sudah bisa memberi contoh kepada saudara dan saya. Tidak ada hal lain, saudara, untuk menjadi dewasa, kecuali yang pertama adalah tinggalkan sifat kanak-kanak saudara, sifat bayi saudara. Yang kedua, apa yang kedua? Tolong keras. Takut salah ya. Makanan, jangan makanan poison, bukan junk food lagi, poison. Ya, jangan menonton film yang tidak perlu, membaca yang tidak perlu. Bacaan firman Tuhan, bacaan rohani banyak sekali saudara. Mau tidak mau saudara, kalau saudara kepingin bertumbuh, kecuali saudara nggak pengen bertumbuh, baca kesaksian-kesaksian. Dan tadi yang terakhir adalah, yang terakhir, ikuti Yesus, ikuti Yesus, jangan ikuti manusia. Karena ikuti manusia, saudara berjalan, bertumbuh, dan melihat manusia, saudara akan jatuh. Saudara tidak akan sampai menjadi dewasa. 3 hal itu. Pemain musik kalau bisa, kita angkat satu pujian. Dan yang menjadi kesimpulan ibadah kita pada pagi hari ini, sifat bayi apa yang mungkin saat ini saudara mau saudara akui di hadapan Tuhan? Sifat kekanak-kanakan apa? Kalau masih ada iri hati, masih ada pertengkaran, masih ada hal-hal yang gontok-gontokan yang bersifat anak-anak, tinggalkan saudara. Tanpa ditinggalkan saudara akan terus ditarik menjadi kanak-kanak saudara. Dan musik boleh mulai mengalunkan pujian yang I am here ya. Yang kedua adalah bagaimana dengan kehidupan ibadah saudara. Apakah saudara hanya ibadah menjalankan pokoknya minggu ke gereja, atau dalam setiap hari? Ibadah kita bukan ibadah saat ini saja saudara, tetapi hidup kita, bicara kita, tingkah laku kita, kalau sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati. Yang terakhir, ajakan dari saya saudara, mari kita bertumbuh. Waktunya, hari kemarin waktu sel, dia mengatakan tidak lama lagi waktunya. Ada peperangan yang sudah semakin dinyatakan di negeri Arab. Hari katakan nanti mereka akan bersatu dan menyerang Israel, melawan Israel, dan antikris mulai digenapi. Saudara, waktunya benar tidak lama lagi. Persiapkan hidup saudara untuk menyongsong mempelai kita, Tuhan Yesus Kristus. Saya nanti minta Ibu Truli menyanyikan pujian ini, I'm here. Fajar boleh ke depan, Fajar. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Jikalau pada siang hari ini kami kembali Tuhan mendapat kesempatan Tuhan untuk mengingat-ingat Tuhan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, yaitu keselamatan tubuh dan darah Yesus. Tuhan, kami ingin memperingati Tuhan hal yang paling penting dalam hidup kami, pengorbanan Tuhan. Itu sebabnya sucikan, kuduskan, layakan roti dan anggur ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan, layakan kami Tuhan yang melayani perjamuan kudus ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita dalam sikap doa saudara. Ibu
lagi, I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace. Sekali lagi, I'm here because of your grace. I am here because of your. I'm here because of your love. Amen. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace. Bapak, sama-sama katakan, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. Lagi katakan, I am here because benar Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Because of sekali lagi, I am here because of your grace. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace. Sama-sama dengan kesungguhan hati katakan, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, haleluya, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace, haleluya, that I could live today. Forever I will praise lagi. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. It's only by your grace Lord. Haleluya, amen, amen. Tetap dalam sikap doa saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan roti dan anggur yang kudus untuk mengingatkan akan kematian Yesus, mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia yang mati bagi saudara dan saya. 2000 tahun yang lalu Dia menundukkan dirinya, diperlakukan sebagai orang yang berdosa, hanya untuk menanggung segala dosa-dosa saudara dan saya. Saat ini kita peringati saudara, peristiwa yang paling penting dalam kehidupan dunia ini. Satu kematian di kayu salib di Golgota,
di satu bukit di mana Tuhan, saudara dan saya digantung di kayu salib, diperlakukan sebagai penjahat. Sungguh satu hal yang sungguh tidak pantas. Namun Yesus tunduk kepada rencana Bapa. Seharusnya dia masih mengatakan, kalau boleh cawan ini lewat. Dia tidak sanggup untuk menerima hal yang berdosa, cawan yang penuh dosa kita. Dia dijadikan dosa. Dia tidak sanggup, karena dia Allah yang maha suci, Allah yang maha kudus, saudara. Dia harus meminum cawan dosa saudara dan saya. Bukan dia tidak sanggup mati, tapi dia tidak sanggup menjadi seorang pendosa. Karena saudara dan saya, karena pelanggaran saudara dan saya, karena hal yang saudara tidak pernah membuang pelanggaran itu. Itu sebabnya saudara, melalui peringatan akan kematian Yesus, biarlah kita mulai menghargai lebih lagi, saudara, akan pengorbanan yang tidak dapat dibayarkan oleh apapun juga. Mau bayar dengan apa, saudara? Kekayaanmu tidak cukup, kemampuanmu, kehebatanmu tidak akan cukup membayar Yesus. Tidak akan terbayar. Kita diselamatkan hanya oleh pengorbanan Yesus. Satu-satunya, saudara, hiduplah sesuai firman-Mu. Itu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Hanya satu, menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Buang segala hal yang Tuhan tidak suka. Bertumbuhlah menjadi dewasa. Big deal kita, saudara, hanya menjadi mempelai Kristus. Itu adalah big deal kita. Oh, terima kasih Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang sangat teristimewa, Tuhan. Hanya dengan darah-Mu kami boleh diselamatkan. Hanya dengan darah-Mu kami boleh memanggil Engkau Bapa. Kami boleh menjadi orang yang paling dekat dengan Tuhan, sebagaimana anak dengan orang tua. Hanya dengan darah Kristus, hanya dengan darah-Mu kami akan masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah. Hanya dengan darah-Mu kami akan menyongsong Tuhan di awan-awan. Hanya dengan darah-Mu kami akan mengalami kehidupan yang kekal selama-lamanya. Hanya dengan darah-Mu. Saat ini Tuhan, kami ingin peringati Tuhan kematian Tuhan. Kita angkat tangan kanan kita yang ada roti di tangan kita, kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita makan roti yang menjadi lambang tubuh Yesus. Kita makan bersama-sama. Haleluya. 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 Oh, haleluya Yesus. Oh, haleluya. Terlintas di pikiran kami Tuhan, tubuh yang tercabik-cabik Tuhan. Pukulan demi pukulan memenuhi tubuh-Mu Tuhan. Pecutan-pecutan Tuhan mendongkel tubuh-tubuh-Mu Tuhan, hingga rupa-Mu tidak lagi layak dipandang sebagai manusia. Engkau hancur tubuh-Mu Tuhan. Engkau menanggung penderitaan yang begitu luar biasa, yang tidak seharusnya Engkau tanggung Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sering kami Tuhan stubborn Tuhan. Sering kami keras kepala. Kami sering kali Tuhan tidak mau dengar. Padahal Engkau sudah berkorban bagi kami. Korban yang tidak dapat kami bayar Tuhan. Mari Tuhan, layakkan kami, sucikan kami Tuhan. Kami ingin berubah Tuhan. Kami tidak tahan melihat congkelan-congkelan daging yang keluar dari tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk bilur-bilur-Mu. Bilur-bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh luar biasa kasih-Mu. Luar biasa Tuhan. Engkau keluh seperti domba yang digiring ke tempat pembantaian, dan Engkau tunduk kepada Bapa. Engkau lewati hal yang paling sulit Tuhan. Engkau disalib. Haleluya. Haleluya. Angkat cawan yang menjadi lambang darah Yesus tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dengarkan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Oh haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap tetesan darah-Mu, setiap tetesan yang mahal yang membasuh setiap dosa kami Tuhan. Hanya dengan darah-Mu kami dibebaskan Tuhan dari segala penghukuman yang harus kami terima. Dengan darah-Mu kami disucikan. Dengan darah-Mu Tuhan kami dilayakkan. Dengan darah-Mu Tuhan kami dikuduskan. Terima kasih Tuhan. Terima kata kaya Rana. Oh terima kasih Tuhan.
Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Hanya satu jalan Tuhan untuk kami bisa datang kepada Tuhan di sorga, melalui penyucian kami, melalui darah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan pengorbananmu, sungguh ajaib, sungguh kasih-Mu luar biasa, sungguh kasih-Mu dahsyat, sungguh kasih-Mu Tuhan, tiada bandingnya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat Tuhan berkata apa-apa selain terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh, katakan terima kasih Tuhan. Katakan dengan sungguh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan dengan pujian ini, thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus. Oh, thank you. It's only by your grace, hallelujah, that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Oh, thank you Jesus. Dengan sungguh katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Oh, thank you Jesus. It's only by your grace Lord, hallelujah, that I could live today. Forever I will. Amen. Katakan lagi, thank you Jesus. Katakan terima kasih saudara atas pengorbanan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, thank you Jesus. Angkat tanganmu saudara, katakan, it's only by your grace Lord. Oh, haleluya. Katakan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi, saudara sungguh-sungguh nyatakan, thank you Jesus, thank you Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. Oh, thank you. Oh, it's only by your grace, Lord. Amen, hallelujah. Yes, Lord, benar Tuhan. Oh, hallelujah. Saya mau sekali lagi, saudara, lebih sungguh. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Katakan lagi, it's only by your grace. Hallelujah. Forever I will praise forever I will praise your name, Lord. Oh, hallelujah. Sekali lagi, forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. It's only by your grace, Lord. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur. Kami tidak di tempat lain. Kami tidak kesasar. Kami tidak di tempat yang salah. Tetapi Tuhan, it's only by your grace. Kami berada di bait-Mu. Kami berada di tahta-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan.
Siapakah kami Tuhan? Orang-orang yang tidak termasuk dalam hitungan. Tetapi Tuhan, saat ini Engkau perhitungkan kami. Engkau tebus kami Tuhan. Engkau jadikan kami biji mata-Mu. Engkau berikan kami posisi yang luar biasa tinggi. Anak raja di atas segala raja. Oh haleluya. Haleluya. Satu posisi yang luar biasa. Keadaan dunia tidak menjadi masalah bagi kami. Posisi kami di dunia tidak menjadi masalah. Tetapi posisi surgawi kami Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu. Oh terima kasih Tuhan. Oleh darah Yesus kami mempunyai posisi yang luar biasa. Kami dibedakan dari orang-orang yang tidak percaya. Terima kasih Bapa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur. Kami terus menerus Tuhan mengucap syukur karena kebaikan Tuhan semata-mata hingga kami boleh ada. Bagi kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Mari Tuhan, melalui ibadah ini Tuhan, kami percaya segala berkat Tuhan, apa yang menjadi pergumulan dari anak-anak-Mu di tempat ini. Mungkin ada yang datang dengan satu penyakit. Mungkin orang ini khawatir akan penyakitnya. Mungkin ada satu penyakit yang sudah didoakan tapi belum sembuh. Tuhan, turunkan tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan kami percaya siapapun yang saat ini sakit boleh mengangkat tangannya, menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, jamah Tuhan, jamah bagian tubuh yang sakit. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kalau Tuhan dulu sanggup menyembuhkan sakit penyakit, menjelikan orang buta, menyembuhkan orang yang bisu dan juga tuli, maka Tuhan yang sama, kuasa yang sama, terjadi kesembuhan, terjadi kesembuhan, terjadi kesembuhan. Oh kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat Tuhan, kuasa-Mu ajaib Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kesembuhan menjadi bagian hidup kami. Kesembuhan sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, karena janji Tuhan ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Bagi yang membutuhkan pekerjaan, oh Dia sumber segala sumber pekerjaan kami. Dia sumber segala sumber berkat kami. Arahkan tangan-Mu kepada Bapa di sorga. Tuhan, jamah Tuhan kepada setiap tangan yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memberikan lowongan, Tuhan yang memberikan berkat bagi kehidupan kami. Yang mempunyai masalah apa saja, baik masalah keluarga, masalah suami atau istri, arahkan tangan-Mu supaya Bapa tahu, Tuhan, kami tidak sanggup menyelesaikan masalah kami Tuhan. Kami mengulurkan tangan kepada-Mu, tanda kami menyerah Tuhan. Tuhan, kami menyerah. Kami menyerah Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, ulurkan Tuhan.
Jamah setiap tangan yang mempunyai masalah, baik masalah keluarga, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah apa saja Tuhan, kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan sudah menjawab. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mempunyai Allah yang ajaib, Allah yang heran, Allah yang maha kuasa. Dan kami terima Tuhan segala jawaban-jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, jemaat di tempat ini Tuhan adalah jemaat-jemaat yang dewasa Tuhan. Karena kami akan menjadi mempelai Kristus. Tuhan, betapa tidak pantas kalau masih anak-anak Tuhan. Kami mau dewasa. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa, Tuhan lepaskan Tuhan segala ikatan yang mengikat kami sehingga kami masih menjadi anak-anak. Apakah itu roh iri hati, kami patahkan dalam nama Yesus. Apakah itu roh bitterness, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, angkat Tuhan. Kami tidak mampu, Engkau yang mengangkat Tuhan. Segala roh kepahitan dalam hidup kami Tuhan. Apa saja kepahitan, apa saja yang menyebabkan kepahitan, Tuhan angkat Tuhan. Angkat Tuhan. Gantikan dengan sukacita. Oh, gantikan dengan sukacita sorgawi. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala perselisihan, segala apa saja yang bersifat anak-anak, Tuhan angkat Tuhan. Tuhan, kami tidak mau dibebani saat kami terangkat ke awan-awan. Kami tidak mau ada beban yang membawa kami tertinggal Tuhan. Tuhan tolong mampukan setiap jemaat di tempat ini, mampukan kami Tuhan. Roh Kudus mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Jemaat yang dikasihi Kristus, kembali kita angkat tangan, kedua belah tangan kita ke hadapan Bapa di sorga. Perhatikan baik-baik. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, maka segala berkat akan datang kepadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat yang berlimpah-limpah ke atas lubung-lubungmu. Tuhan akan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan menjaga seisi rumah tanggamu, dan tidak ada satupun anak cucumu yang minta-minta. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Semua doa, semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya, 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 amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Engkau sungguh ajaib Tuhan, haleluya, ajaib. Katakan kami memuji kebesaran-Mu. Sings my soul, and sings my soul, my Savior God, to Thee.
great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Kristus. Kiranya persekutuan Allah Bapa dan Putra dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin, amin. Sebelum kita bubar saudara, saya minta Ibu Truli dan keluarga untuk maju. Kita akan sama-sama mendukung